Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Santoso, NIM 1224 10 10 3081. Sekarang saya akan menerangkan tentang tugas yang diberikan oleh mata kuliah DAA. Jadi di sini ada 3 soal. Di sini membahas tentang algoritma non-rekursif ya. Jadi ini adalah lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya atau materi-materi sebelumnya yang telah itu kemarin itu deret dengan baris. Nah, ini ada beberapa materi yang mencakup tentang materi baris dan deret gitu. Nanti kita akan melihat ada berbagai rumus yang telah yang kita pelajari lalu kita terapkan lagi di sini begitu. Oke, jadi nomor 1 yaitu terdapat sebuah baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6. Kita bisa lihat di sini yang dicari ialah nilai suku ke N. Nah, di sini yang dicari adalah nilai suku ke N. Jadi berapapun nilainya, berapapun barisannya, itu return terakhir lah nilainya. Jadi dia itu hanya memerlukan apa namanya N yang terakhir begitu. Nah, jadi outputnya itu UN, jadi returnnya hanya 1. Nah, lalu inputnya yaitu N-nya itu begitu. Jadi misalnya N10 itu berapa, nanti UN ke-10 ya berarti misalnya 90 begitu. Kita langsung aja buatlah fungsi iteratif untuk menghitung UN. Nah, di sini sebentar saya besarkan. Nah, ini bilangan barisnya, buatlah fungsi. Jadi, saya menggunakan sebuah perulangan, jadi I itu saya anggap menjadi 1. Nah, karena dia itu mulainya dari 1, lalu, N-nya itu dihitung, berapa misalnya, misalnya 10. Jadi dia bakal langsung, melakukan perulangan terus-menerus. Nah, jika I modulus 2 itu sama dengan 0, maka I-nya itu dikalikan min 1. Begitu. Nah, jadi indeks ke I kan mulainya dari 1. Nah, indeks ke I modulus 2 sama dengan 0, enggak. 1 modulus 2 itu sama dengan 1, berarti enggak masuk. Jadi hasilnya 1, begitu. Nah, terus misalnya kan 2. Nah, if 2 modulus 2 sama dengan 0, benar. Nah, jadi langsung dibuatkan nih, indeks keduanya itu dikalikan min 1, begitu. Jadi nanti sampai ke 10, return terakhirnya itu apa? I-nya begitu. Nah, terus yang nomor 2, tentukan matriks untuk ukuran input. Nah, metrik ukuran inputnya ya betul, hanya nilai ke N. Jadi sebanyak apapun nilai ke N-nya, dia akan terus melakukan perulangan. Begitu, untuk mendapatkan nilai suku ke UN-nya tadi, begitu. Tentukan basic operasinya. Nah, kalau di sini basic operasi yang apa namanya, yang bisa ditentukan itu bisa menggunakan basic operasi yang ada pada looping terdalam gitu. Nah, tapi ada sebagian pendapat yang menerangkan tentang perulangan tersebut itu dihitung sejak inisialisasi dari I. Jadi yang dari for-nya itu sudah dihitung, ada yang juga begitu. Nah, menurut saya kali ini itu hanya yang di bagian if-nya dan di dalam if. Nah, ketika if itu modulus 2, maka sama dengan 0, maka langsung dieksekusi, I-nya itu dikalikan min 1. Nah, itu menurut saya itu basic dari operasinya. Lalu selanjutnya, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi, basic operator bisa berbeda. Apakah diperlakukan analisa best case, worst case, dan average case? Oke, jadi untuk perulangan ini yang kita telah buat tadi, itu tidak memerlukan yang namanya best case, worst case, sama average case. Karena yang dicari adalah nilai yang paling akhir, dari N yang paling akhir. Jadi meskipun nilainya, misalnya nih ada 10, N-nya itu 10, tidak mungkin perulangan ini tuh berhenti pada indeks kedua, itu tidak mungkin. Karena yang dicari itu yang paling terakhir, nggak mungkin dia bakal berhenti di indeks sebelum N, begitu, bisa ditetapkan begitu. Maka dari itu, dia tidak membutuhkan yang namanya
average case, worst case, dan best case begitu. Karena dia bakal di akhir terus, returnnya cuma satu. Lalu yang ke E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N, ditanyakan CN. Oke, persamaan deret ya. Persamaan deret jelas, ini kita bisa mendeklarasi persamaannya itu batasnya N, I-nya itu sama dengan 1, karena dimulai dari 1, dan konstantanya 1, begitu. Nah, lalu persamaan langsung, yang ke E. Persamaan langsungnya, kita bisa menggunakan yang pertama, rumus yang pertama. Nah, disinilah deret dan baris kemarin dipakai. Jadi N, sigma N, I-nya itu sama dengan 1, ya langsung aja dianuin. N plus 1 dikali 1, karena udah udah dikonversi begitu. Jadi langsung aja, dan hasilnya itu N, begitu. Oke, langsung nomor 2. Nah, nomor 2 ini, berarti ini ada di PPT ini. Nah, nomor 2 ini berbentuk pseudocode ya. Di sini memeriksa apakah elemen A itu unik. Oke, dan inputnya itu sebuah array, outputnya mengembalikan true jika jika setiap elemen A unik, dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Oh, oke. Nah, di sini berarti kita bisa melihat itu jika dia ada 2 return ya, jika dia false, dia berarti salah dong. Berarti kan nilainya tuh nggak unik lagi gitu. Nah, tapi jika dia unik, dia itu bakal return terus begitu. Dia benar terus. Nah, berarti kan di sini ada 2 return. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada 2 return di dalam satu bisa kita anggap codingan atau sintaks, itu berarti ada yang namanya average case, worst case, dan best case, karena dia itu dapat berhenti sebelum suku ke N-nya begitu. Jadi kalau misalnya dia udah tidak memenuhi, ya berarti dia false begitu. Atau misalnya kalau di dalam kondisi ini nilai indeks array indeks ke I dan array A indeks ke J itu sama, nilainya itu sama, ya udah false begitu. Tidak dilanjutkan ke perulangan berikutnya. Oke, kita lanjut aja langsung. Dia mintanya estimasi running. Jadi estimasi running itu kita memerlukan step by step ya. Jadi ada persamaan langsungnya nanti. Jadi hasilnya itu bakal dikali sama lama dari waktu tersebut. Waktu tersebut itu bisa diinisialisasi menjadi T begitu. Oke, jadi input yang dibutuhkan array. Nah, jadi array sebanyak N. Jadi apa aja tuh nilai array-array-nya, datanya. Nah, maka dari itu nilai N yang dibutuhkan untuk menentukan panjang dari array A. Lalu basic operasi. Basic operasi jelas di dalam looping terdalam. Berarti kan A indeks ke I sama dengan A, J, indeks ke J maksud saya. Gitu. Nah, lalu apakah diperlukan tuh yang best case, worst case, dan average case? Ya perlu, karena di sini returnnya itu tidak cuma satu. Jadi dia lebih dari satu, karena ada false dan true yang tadi. Ketika A indeks ke I itu sama dengan A indeks ke J itu sama, maka returnnya false begitu. Jadi dia memerlukan. Nah, kita langsung ke persamaan CN-nya ya. Best case ya jelas, kalau best case berarti dia ditemukan di awal. Jadi dia itu pas pertama kali itu sudah tidak memenuhi, jadi dia false begitu. CN-nya langsung saja sama dengan 1. Nah, worst case ini kita bisa melogikakan bahwa sebuah codingan itu bakal terus-menerus sampai nilai ke suku ke N-nya. Akan dia berulang terus. Nah, di sini kan karena tadi ada 2 perulangan pada pseudocode. Nah, pseudocode-nya itu ada perulangan. Jadi I itu dideklarasi sama dengan 0 dan sampai ke N-2. N-nya -2. Misalnya datanya ada 5, berarti N yang di perulangan I itu sampai 3. Begitu. Nah, lalu yang di J, di for J, indeks J ini disamandengankan, dideklarasi menjadi sebuah I itu ditambah 1. Jadi misalnya I-nya itu 0, berarti kan J-nya 0 ditambah 1, berarti 1, J-nya 1, begitu. Nah, lalu batasnya itu N-1, misalnya yang tadi 5 ya, berarti kan 4, begitu. Langsung aja kita anu ke sini. Jadi kita buat 2 sigma.
2 sigma di sini kita harus pisah tuh, yang di kanan, kita kerjakan yang di kanan dulu. Nih. Kita besarkan lagi. Kita kerjakan yang ada di kanan dulu nih. Jadi yang sigma n-1, J-nya itu sama dengan I plus 1. Nah, konstantanya itu 1. Nah, langsung aja nih, bisa kita model, apa namanya, masukkan rumusnya. Jadi N min L plus 1. Nah, L-nya ini, itu kan J kan, jadi I plus 1. Nah, di sini, N-nya itu N min 1. Nah, kita tulis dulu N min 1 dikurang J-nya kita masukkan di L. Nah, berarti min I plus 1. Nah, terus di plus 1. Nah, di sini kita tarik aja nih minnya nih. Jadi min kali I, min kali 1. Jadinya di bawah inilah anunya. Jadi kita bisa coret nih, 1, 1 kita coret. Sisanya tinggal yang ini. Nih, tinggal yang I. Tinggal yang I aja, ya kan. Nah, di sini kita pisah lagi. Kita bisa pisah lagi. Jadi yang I-nya sendiri dan yang di sebelah kirinya sini sendiri yang N-1. Nah, muncullah 2 sigma lagi. Nah, nanti dikurang gitu. Tetap dikerjakan yang paling kanan dulu. Nah, di sini kita ada sigma N-2. Nah, terus I-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu konstantanya I. Nah, itu bisa langsung kita konversi rumusnya. Nah, rumusnya itu N dalam kurung N-1 gitu. Nah, di sini kita langsung aja nih, ini kan bagi 2 gitu. Nah, kita langsung aja di sini N-nya langsung kita masukkan, N-2, di sini langsung N-1 dibagi 2. Ini sudah selesai nih. Sudah selesai, kita lanjut yang ke kiri. Nah, yang di kiri ini kan konstanta nih, yang N-1. Nah, ini kita pindah ke depan. Nah, di sini kan jadinya 1. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, kita bisa masukkan rumus U min L plus 1. Nah, dikurangi sama yang tadi. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat L-nya itu kan 0, ya udah masukkan aja 0, begitu. Nah, di sini kan tinggal dikali dengan penjabarannya, nanti hasilnya itu sama dengan N dalam kurung N-1 dibagi 2, begitu. Nah, itu untuk worst case-nya. Nah, lalu di average case. Nah, di average case ini apa ya, bisa dibilang sebanyak N ya. Jadi nanti kan average case ini bisa dibilang pemberhentiannya tuh nggak wajar, ya kan? Bisa di mana saja, begitu. Nah, kita langsung aja nih di sini. Kita udah dapat nih nilai yang dari 2 per N dalam kurung N-1 ini, begitu. Nah, kita langsung masukkan. Kita ada 2 sigma, tapi ini berbeda yang di sini. Nah, di sini kita pindahkan ke depan. Setelah kita pindah ke depan, kita kalikan. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang paling kanan. Nah, di sini ada nih, kita bisa masukkan rumus yang kedua, gitu, yang di sigma yang sebelah kanan sendiri, yang ada I-nya. Nah, ini dia, gitu. Nah, jadinya N dalam kurung N-1 per 2, nah, itu kan hasilnya kan. Nah, itu hasilnya itu sama kayak yang di depan, itu kita bisa langsung bagi aja. Kita langsung, ini kan 2-nya di bawah, atas, kita bisa coret yang ini. Yang di sini, yang di bawahnya sini, sama di sini, itu juga bisa dicoret. Ya, jadinya sisanya itu sigma N-2, terus I-nya sama dengan 0, sama dengan 1. Nah, kalau dihitung, itu nanti nilainya, itu nanti N-1, begitu. Nah, lalu di sinilah kita bisa mendapatkan estimasi runtime-nya dari hasil average case, worst case, dan best case. Jelas kalau best case di sini itu langsung kalikan T aja karena dia 1 kali looping. Gitu. Kalau worst case, nah berarti rumus yang tadi, hasil tadi itu dikali T. Sama dengan sama halnya dengan average case. Hasil yang tadi itu tinggal kali T aja. Begitu untuk estimasi runtime. Oke, nomor 3. Nomor 3, oke, suatu matriks 2 dimensi akan dicek elemen di mana A, I, J. Oke, jadi dia punya array A, indeks ke I, J, sama dengan array A, indeks ke J, I. Oh, ini berarti hampir sama nih kayak di nomor 2. Kemungkinan ini mirip banget, karena dari sisi pseudocoinnya juga mirip ini, cuma hanya saja ini
nanti ada perbedaan di bagian if-nya, begitu. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kita ini dicek apakah memiliki apa ini? Memiliki elemen yang di mana. Oke, berarti dia ini oke. Berarti matriks dua dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, I, J. Oke, berarti nanti ini kalau misalnya dia sama, dia bakal returnnya true gitu. Kalau dia nggak sama, ya udah, berarti nggak sama dong, gitu. Jadi nilainya itu true or false ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Jadi ini mirip ya, hampir mirip kayak nomor 2. Jadi perulangannya for I kita deklarasi dari 1. Nah, terus kita kan soal gitu. Nah, lalu N-2 melakukan, nah habis itu J-nya itu sama dengan I plus 1. N-nya batasnya yang dari J itu N-1. Misalnya kita punya 5, untuk yang I itu 3, untuk yang J itu 4. Nah, jika array A nilainya ya, jika di array A indeks ke I, J itu sama dengan array A indeks ke J, I, sama nih ya, berarti ya returnnya true, begitu. Kalau udah sampai salah semuanya, nah nanti returnnya false, begitu. Untuk fungsi iteratifnya. Nah, lalu yang B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Ukuran inputnya juga mirip untuk nomor 2. Jadi yang dibutuhkan yaitu array A-nya ini, array A dari array-nya itu kan biasanya ada dari 0, n-1 gitu. Banyaknya data yang ada dalam array, maka perulangan akan semakin banyak. Oh jelas, yang dibutuhkan berarti nilai n untuk menentukan panjangnya. Nah, lalu basic operasi. Nah, basic operasinya itu, nah ininya, dari if-nya. A indeks I, J sama dengan array A, J, I. Begitu, untuk indeks, maksudnya untuk basic operasi. Nah, di sini kita juga bakal perlu nih yang namanya word case, karena memiliki returnnya lebih dari 1. Gitu. Oke, apa ini? Jelaskan apakah untuk input ukurannya sama banyaknya eksekusi. Nah, di sini kita membutuhkan namanya best case dan worst case dan average case. Karena ini bisa berhenti ketika misalnya dia itu indeks kedua itu bisa aja. Dia nggak harus sampai yang terakhir, enggak. Dia bisa aja langsung berhenti tiba-tiba di indeks kedua. Gitu. Berarti di mana aja. Makanya kita perlu yang namanya best case, worst case, dan average case. Dan dibantu dengan returnnya yang lebih dari 1 tadi. Begitu. Nah, ini untuk best case-nya jadi ini yang untuk looping 1 kali. Jadi CN sama dengan 1, worst case-nya itu karena kita punya 2 looping di atas ya. Kita punya 2 looping, jadi sigmanya kita ada 2 di sini. Yang atas itu N-2 batasnya, dan I-nya itu sama dengan 0. N-nya yang kalau yang kedua itu N-nya sama dengan 1 dan J-nya I plus 1 dan konstantanya 1. Hampir mirip kayak di nomor 2, begitupun juga dengan average case. Itu mirip sekali. Langsung kita ke persamaannya aja. Jadi base case-nya itu sama, jadi CN-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini worst case-nya pun itu sama persis. Sama persis untuk menghitungnya. Jadi saya jelaskan sedikit aja ya. Nah, tadi udah. Jadi kita punya 2 sigma, sigma yang sebelah kanan itu dipecah dulu, diselesaikan dulu. Nah, nanti ketika sudah dipecah, nanti itu hasilnya itu sigma n-2 I sama dengan 0. Nah, terus konstantanya itu ada lagi n-1 min I. Nah, nanti yang I-nya ini kita sendirikan. Nah nanti yang kiri sendirikan. Gitu. Jadi kita convert dulu yang kanan, yang I-nya ini kita buat di rumus kedua kalau nggak salah ya. Nah, N-2, N-1 bagi 2. Nah, udah dapet nih. Sudah dibiarin dulu. Nah, di sini, ini kan N-1 sebuah konstanta ya. Konstanta ini kita pindah ke depan. Ini kita pakai manipulasi. Manipulasi nomor 1. Nah, di sini sebenarnya 1. Nilainya itu sama dengan 1 sebenarnya. Gitu. Nah, ini tinggal dikonversi aja di sini. Nanti konversi matematis, nanti nilainya N dalam kurung N-1 bagi 2. Begitu.
average case-nya pun sama untuk nomor 3 dengan nomor 2 itu sama. Di sini, ini kan berbeda nih. Yang di sini nih bukan dari bagian sigma. Jadi kita pindah ke depan aja, begitu. Nah, agar yang di sebelah sini itu bisa dikonversi terlebih dahulu yang sebelah kanan. Nah, sigmanya itu nanti ketika udah ada hasilnya yang n pakai rumus kedua, itu n dalam kurung n-1/2 itu dicoret bisa di bagian kanan dan bagian kiri itu bisa dicoret. Nah, lalu hasilnya tuh sigma n-2 I-nya sama dengan 1, ini 1, ya udah tinggal memasukkan rumus ke 1, begitu. Jadi hasilnya n-1. Ya begitu, mungkin dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.